Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya kembali lagi ke channel Aris Irawan. Perkenalkan, nama saya Aris Irawan. Saya dari salah satu perguruan tinggi negeri yaitu di Universitas Lampung. Saya mengambil program studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 19130250009. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk modul 11. Untuk pada modul 11 ini buat apa sih kita menjelaskan modul 11 ini? Yang pertama kita agar lebih memahami untuk modul 11 ini. Yang kedua, di sini saya untuk memenuhi ujian akhir semester yaitu dengan mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Oke, di sini saya langsung saja untuk menjelaskan bagaimana untuk pengertian modul 11 ini. Untuk yang pertama, modul 11 yaitu Switch Security Configuration, yaitu modul mengenai beralih konfigurasi keamanan. Apa sih yang dimaksud dengan switch security atau beralih konfigurasi atau beralih kepada keamanan? Untuk dalam pengertian ini, ini adalah program akademik jaringan Cisco switch routing atau wireless. Kemudian untuk yang kedua, untuk instruksi materialnya. Untuk instruksi materialnya ini di sini dijelaskan bahwa untuk yang pertama the SD phase 2 part, yaitu mengenai ada beberapa bagian dialog dalam PowerPoint ini. Untuk yang pertama itu panduan untuk perancangan instruktur informasi untuk mengenai informasinya, membantu Anda untuk mengenai modul ini. Teaching aids yaitu alat untuk mengajar. Untuk presentasi, untuk yang kedua itu instruktur class presentation, yaitu mengenai slide opsional yang Anda pahami. Kemudian untuk slide ini menjelaskan bahwa informasi yaitu membantu untuk Anda standar. Kemudian di sini untuk opsional dapat untuk digunakan untuk di kelas. Kemudian begins on slide yaitu dimulai pada slide 9. Untuk yang slide kedua yaitu di sini dijelaskan apa yang diharapkan dalam modul ini, yaitu mengenai animasinya, deskripsinya yaitu mengekspor peserta didik. Untuk videonya yaitu diharapkan untuk keterampilan. Untuk yang kedua yaitu check your understanding, bagaimana periksa pemahaman Anda. Untuk pemahamannya itu dengan cara kuis dan UAS ujian akhir semester. Untuk yang ketiga untuk pemeriksaan syntax checker, yaitu simulasi kecil. Untuk yang kedua PT aktivitas. Yang kedua untuk yang selanjutnya yaitu lab practice. Kemudian deskripsinya dirancang untuk bekerja. Untuk kegiatan kelasnya apa aja sih? Untuk kegiatan kelas dalam deskripsi ini yaitu ditemukan dalam sumber daya dalam instalisasi. Untuk modul kuis atau kuis modul yaitu penilaian diri atau evaluasi dalam pembelajaran ini. Untuk modul Simuri yaitu secara singkat untuk merekap konten modul. Oke. Untuk check your understanding, untuk mengecek pemahaman saya atau pemahaman Anda. Itu yang pertama untuk mengaktivitas pemahaman Anda dirancang untuk desain untuk dirancang student pelajar quickly determine FD mereka, yaitu mengenai cepat apakah mereka memahami konten ini. Kemudian yang kedua periksa kegiatan pemahaman Anda. Untuk yang ketiga yaitu slide terpisah untuk kegiatan dalam PPT. Ini adalah contoh dari aktivitas Cisco. Yang pertama 91.9 yaitu mengenai sintak, pemahaman sintak. Untuk yang aktivitas nama kegiatan yaitu terapkan keamanan pelabuhan. Kemudian untuk 11.10 mengenai pelacakan paket return, yaitu mengimplementasi port security. Untuk yang ketiga 11.2.3
Mengenai pemeriksaan sintaks lagi, seperti yang pertama, mitigate fleeing of attacks, yaitu mengurangi serangan pada LAN ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu syntax checker, yaitu pada kode dengan 9.3.5, yaitu mengenai mengurangi serangan. Tadi untuk sama ya, untuk yang pertama sampai yang ketiga 11.5.9 yaitu mengurangi serangan, namun serangannya berbeda. Yang pertama DHCP, yang pertama VLAN, yang kedua DHCP, yang ketiga ARP, yang keempat yaitu STP. Untuk yang terakhir, yang kedua terakhir, yaitu yang pertama 11.6.1, 11.6.2, yaitu yang pertama paket tracer, yaitu ganti konfigurasi keamanan. Kedua itu labnya, laboratoriumnya, yaitu mengenai ganti keamanan. Untuk yang kedua, untuk praktek yang terbaik, bis praktek. Yang pertama, sebelum untuk mengajar atau belajar modul 11 ini, yaitu mengenai tinjauan kegiatannya seperti apa yang akan kita lakukan. Untuk cobalah untuk masuki pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan topik 11.1 mengenai tanyakan kepada siswa atau diskusi kelas, ini adalah seperti RPP atau rencana pembelajaran kita. 11.2 yaitu mengenai konsep dasar ya, atau tanyakan pada sama saja apakah ada kerugian untuk mengkonfigurasi port atau feedback timbal balik. Untuk 11.3 mengenai bagaimana DHCP shopping dapat berdampak negatif. Kemudian ada dengan data. Untuk 11.4 yaitu mengenai apa yang terjadi jika pendapat lain berpura-pura menjadi gateway ya. Sering kita dengar ya gateway ini, namun ini yang ada di LAN. Oke, untuk yang 11.5 yaitu menanyakan bagaimana keadaan diskusi untuk kelas, apa manfaatnya, terus kenapa ports tidak menonaktifkan kesalahan antarmuka. Nah, ini sekarang adalah selanjutnya yaitu ke slide 9. Untuk slide ke-9 yaitu beralih pada konfigurasi. Untuk beralih konfigurasi, yang pertama ini adalah kita tujuan modul title atau modul, kemudian modul objektif. Yang pertama itu tujuan modul itu mengenai ganti konfigurasi keamanan security. Yang kedua itu konfigurasi keamanan sekular. Topik yang kita bahas ada 5. Yang pertama implement port security, yaitu mengenai terapkan keamanan. Yaitu apa sih terapkan keamanan? Itu menerapkan keamanan port untuk menjaga atau mengurangi mengurangi serangan tabel pada alamat MAC. Yang kedua mitigate flank attacks, mengurangi serangan flank, yaitu tujuan topiknya yaitu jelaskan bagaimana untuk mengkonfigurasi DHCP dan untuk mengurangi serangan DHCP juga. Untuk yang ketiga, yang keempat mitigate ARP attacks, yaitu bagaimana kita cara untuk mengonfigurasi inspeksi ARP. Untuk yang kelima, yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana mengkonfigurasi ports dan penjaga PPDU. Itu untuk subtopiknya. Untuk yang ke 11 yaitu untuk pendahuluan ya, tadi untuk pendahuluan yaitu sekarang memasuki implement, itu menerapkan keamanan pelabuhan. Jadi untuk mengkonfigurasi keamanan yaitu ada beberapa yang harus kita terapkan. Untuk yang pertama, mengamankan port yang tidak digunakan, ada beberapa tahap, ada 3 tahap. Oke, yang pertama, semua port saklar antarmuka harus diamankan sebelum saklar digunakan. Jadi harus diamankan terlebih dahulu ya sebelum kita gunakan. Yang kedua yaitu metode yang sangat-sangat sederhana digunakan untuk mengadministrasi atau pencatatan dalam jaringan. Untuk yang ketiga yaitu untuk konfigurasi rank atau port, yaitu mengenai beralih konfigurasi jangkauan antar muka interface. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana kita menerapkan keamanan pelabuhan, yaitu mengamankan port yang tidak digunakan. Pertama,
ada dua. Yang pertama, keamanan port membatasi jumlah alamat MAC yang valid, yang sangat valid, yang diizinkan. Untuk yang kedua yaitu by limiting the number of private MAC address, yaitu mengenai dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port menjadi satu. Yang kedua yaitu mengurangi sama ya. Namun ini untuk untuk mengamankan port yang tidak digunakan. Untuk yang kedua ini yaitu mengurangi serangan tabel alamat MAC. Ini tetap menerapkan keamanan pada pelabuhan, yaitu enable port security, mengaktifkan keamanan port. Port security is enabled with the switch port security interface configuration command, yaitu mengenai keamanan port yang diaktifkan dengan keamanan port switch perintah yang konfigurasi antarmuka, yaitu biasanya di CMD ya, atau command prompt. Untuk command prompt yaitu ini sudah jelas, ada contohnya. Apa sih ini nih? Apa ini yang saya akan jelaskan, yaitu perintah yang ditolak. Jadi ada juga perintah konfigurasi yang ditolak. Nah, dalam ini hanya dapat dikonfigurasi pada port yang aksesnya dikonfigurasi secara manual atau port rank yang dikonfigurasi secara manual secara default. Port saklar layer 2 diatur ke otomatis dinamis. Oleh karena itu, dalam contoh port dikonfigurasikan dengan akses mode switch port, perintah konfigurasi antar muka. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengaktifkan keamanan port? Nah, di sini kita jelaskan ada dua. Yang pertama, notif how port security is enabled. Itu bagaimana keamanan port diaktifkan, yaitu dengan beberapa jumlah maksimum alamat MAC ada satu. Ini adalah salah satu contoh port security enable, port statusnya, port evaluation mode, again time, again type, dan seterusnya. Yang kedua yaitu if device atau jika device-nya terhubung ke port. Nah, itu untuk mengaktifkan keamanan. Untuk yang kedua atau keamanan lanjutan yaitu setelah keamanan tadi sudah diaktifkan, maka keamanan portnya dapat dikonfigurasikan seperti yang pada contoh ini. Jadi secara otomatis ya, tadi kita manual yang pertama, ini yang kedua. Oke, masih tetap di dalam sebuah keamanan. Ini adalah salah satu contoh, ada 3 tahap mengenai yang pertama yaitu ada nilainya ada 1. Kemudian untuk jumlah maksimum alamat MAC aman yang digunakan bergantung pada saklar dan iOS. Ini maksimum, ini untuk maksimumnya yaitu port security. Untuk membatasi dan mempelajari alamat MAC ada tiga. Yang pertama, manual konfigurasi, untuk mengkonfigurasi secara manual. Yang pertama, mengkonfigurasi secara manual. Yang karena yaitu apa sih yang dimaksud dengan mengkonfigurasi secara manual? Administrasi secara manual mengkonfigurasi alamat yang otomatis dengan menggunakan perintah berikut. Setiap alamat MAC amankah pada port. Yang kedua, dynamic learning, yaitu mengenai dipelajari secara dinamis, kemudian terhubung secara otomatis. Untuk itu tadi ya, dipelajari secara dinamis. Yang kedua, stick, namun dinamis secara lengket, itu mengaktifkan akses mempelajari alamat secara dinamis atau menempelkan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi yang pertama tadi mengenai, yang kedua tadi hampir sama, namun ini adalah ketika keamanan dimasukkan. Tadi yang kedua ketika dimasukkan, yang ketiga sudah dimasukkan namun ditempel. Untuk yang kedua yaitu ada 2 tahap juga. Yang pertama, administrasi menentukan maksimum 4 alamat MAC secara manual. Yang kedua itu menggunakan tampilan port security interface atau tampilan antarmuka keamanan ports, dan the show port security address atau tunjukkan alamat keamanan port. Perintah untuk memverifikasi atau command the verification the configuration atau memverifikasi pada konfigurasi.
Nah, masih tetap bagaimana cara menerapkan keamanan. Kemudian untuk membatas pelajaran, again ada yang absolut dan tidak aktif atau inactivity. Nah, apa sih yang disebut absolut atau mutlak? Di sini kalau di namanya jurdil, jujur dan adil, itu adalah adanya mutlak. Mutlak adalah hasil yang tidak bisa diubah. Nah, ini yang dimaksud ini adalah setelah waktu penuaan yang telah ditentukan. Jadi sudah ditentukan, tidak bisa diubah kembali lagi. Yang kedua ya tidak aktif. Jadi port compatible-nya yaitu tidak aktif sehingga sama waktu tertentu, sampai sama waktu tertentu. Terus selanjutnya yaitu mengenai keamanan port, yaitu ini apa sih ini nih? Ini nih adalah administrasi yang mengontrol tipe penuaan pada 10 menit yang tidak aktif ya, yang ditunjukkan keamanan confirm prompt. Nah, ini command prompt ini yang contoh keamanan yang tidak aktif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penuaan keamanan. Tadi kita bicara tentang penuaan. Apa sih penuaan keamanan port itu? Yaitu mengenai penuaan keamanan dalam modul ini. Yang pertama ada tiga yang akan kita pelajari. Yang pertama menutup, yang kedua membatasi, yang ketiga melindungi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penutup? Nah, di dalam ini penutup yaitu beralih ke status error disable, mematikan LED port dan mengirim pesan syslog. Nah, untuk pelanggaran syslog ini adalah mengirimkan ada pelanggaran. Misal nih, ketika kita ada hal yang terjadi error dalam sistem, maka sistem ini adalah yang akan memberitahu kita pada pelanggaran yang telah atau kerusakan yang telah terjadi. Nah, untuk membatasinya, ya namanya dibatasi ya, menjatuhkan paket dengan alamat sumber yang tidak diketahui hingga Anda menghapus sejumlah alamat max aman yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum. Itu alamat max. Untuk melindungi adalah mode pelanggaran keamanan yang paling tidak aman. Untuk mode pelanggaran, nah ini contoh mode pelanggarannya. Ini absolut tadi ya, absolut namanya. Absolut adalah mutlak, nilainya mutlak. Yang tadi yang tidak aktif ini adalah contoh nilai mutlak atau absolut. Ini contohnya juga. Nah, ini adalah mode pelanggaran juga. Namun ini adalah dengan catatan, yaitu status tautan dibuat dengan menjadi turun dan LED port sudah dimatikan. Namun ini sudah di-shutdown ya, sudah dimatikan. Untuk selanjutnya, dalam contoh ini menjelaskan bahwa itu bagaimana cara kita menampilkan tampilan antarmuka. Perintah mengidentifikasi status port sebagai dinonaktifkan. Nah, untuk yang kedua, administrator di time watch, yaitu administrasi harus menentukan pelanggaran keamanan. Jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port aman, ancaman keamanan dihilangkan. Nah, untuk mengaktifkan kembali port, pertama-tama gunakan menutup perintah, lalu gunakan tidak ada penutup perintahnya tadi. Nah, sekarang port dalam keadaan error atau disabilitas atau tidak stabil. Nah, setelah kita mengkonfigurasi, setelah kita mematikan, setelah kita ada nilai mutlaknya atau absolut, ini adalah salah satu contoh mengenai error ya, terjadi error. Menunjukkan bahwa semua yang 24 ini mengenai antarmuka dikonfigurasi dengan keamanan port, switch port, perintah because the maximum atau current maksimum yang diizinkan adalah salah satu, dan mode pelanggaran adalah shutdown, nah atau dimatikan secara paksa. Yang kedua itu not device, tidak ada perangkat yang terhubung, connection, terus the current ADRI cons is 0 for its interface, atau dalam hitungan 0 untuk stop antarmuka interface. Ini adalah salah satu contoh portnya menggunakan alam bilang antarmuka keamanan. Perintah ini menunjukkan bahwa secara detail antarmuka tertentu seperti yang disebutkan sebelumnya. Ya, tadi sudah ditunjukkannya absolut. Nah, selanjutnya yaitu untuk memverifikasi bahwa alamat max ini ya adalah salah satu contoh
verifikasi alamat MAC are sticking atau menempel. Tadi ada ingat ya, ada yang tiga. Yang pertama absolut, yang tiga tadi secara sederhana atau dilakukan secara manual. Yang kedua secara dinamis, namun secara dinamisnya itu sudah dimasukkan namun belum ditempel. Yang ketiga yaitu yang ditempel. Nah, ini adalah satu contoh yang ketiga tadi mengenai verifikasi keamanan port. Yang untuk menampilkan semua alamat aman dikonfirmasi secara manual atau di antarmuka saklar, gunakan ditunjukkan alamat keamanan port. Kemudian ada beberapa alamat yang ditunjukkan alamat keamanan port seperti pada contoh sebagai berikut. Ini adalah salah satu contohnya untuk keamanan portnya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara kita untuk memeriksa sintaksnya menerapkan keamanan port yang ada dua tahap. Untuk bagian yang pertama, konfigurasi keamanan pada security-nya atau pada keamanannya. Verifikasi keamanan port, itu yang bagian pertama tadi, mengkonfigurasi keamanan port. Yang kedua, verifikasi keamanan port. Untuk materi yang kedua, yaitu mengenai mengurangi serangan variant attacks, yaitu mengurangi serangan VLAN ya, VLAN. Yang pertama ada beberapa tahap, yaitu ada 3. Yang pertama memalsukan pesan DTP yang menyerang untuk menyebabkan 3 cara the host untuk menyerang untuk menyebabkan saklar atau tubuh model dari sini penyerangannya. Ski penyerangannya. Dan yang kedua, instruksi atau memperkenalkan saklar yang jahat, RUIC. Kemudian menaktifkan enable tracking, mengaktifkan badang tubuh penyerangan, kemudian dapat mengakses semua VLAN, all the VLAN, semua. Another jenis lain dari serangan VLAN adalah serangan penandaan ganda. Jadi ada ganda. Ini adalah salah satu contoh, ada beberapa step. Yang pertama ada 5 step. Menonaktifkan DTP-nya. Kemudian yang kedua, disable atau menonaktifkan port yang tidak digunakan. Yang ketiga, secara manual, mengaktifkan tautan bagian secara manual. Yang keempat yaitu menonaktifkan DTP auto-tracking atau mengotomatis batang tubuh. Yang kelima, style pada bagian VLAN. Untuk materi bagian 3, mengurangi serangan. Bagaimana sih cara kita untuk mengurangi serangan pada DHCP? Tujuannya, kenapa tujuannya? Yaitu di sini jelaskan bahwa tujuannya DHCP secara seperti global membuat denial of service DOS yang menghubungkan klien. Ingatlah bahwa serangan kelaparan menggunakan alamat MAC antarmuka yang sebenarnya sebagai alamat internet sumber, tetapi tentukan alamat internet yang berbeda. Nah, untuk tinjauan serangannya, yaitu yang pertama mengenai DHCP, snooping fitur DHCP, itu membatasi lalu lintas. Ada dua pengertian, yaitu perangkat di bawah ini kendali administrasi. Yang pertama misalnya saklar, router, server. Yang kedua antarmuka terpercaya, misalnya tautan tubuh port server, Yang ketiga itu perangkat yang luar di jaringan. Apa sih yang di luar jaringan itu? Yang diperlukan yang sumbernya tidak terpercaya. Misal kita memberikan jaringan kita ke orang lain, nah bisa diakses lah oleh orang lain itu disebut alamat. Dan yang kedua ini ada 2. Yang pertama mengenai alamat MAC dan alamat IP terikat bersama. Yang kedua yaitu, oleh karena itu tabel ini disebut dengan tabel pengikat. Untuk selanjutnya mengenai langkah-langkah untuk menerapkan ya. Untuk yang pertama, aktifkan perintahnya DHCP dengan menggunakan IP DHCP snooping trust, mengkonfigurasi antarmuka. Untuk yang kedua, yang ketiga on interface pada antarmuka yang tidak terpercaya.
limitnya, batas jumlahnya, pesan menerimanya yaitu pada akun IP DHCP Snoping limit rate. Nah, paketnya per detik antar muka, sangat berat sekali. Untuk yang keempat yaitu mengaktifkan pengintaian pada DHCP, itu yang keempat. Nah, ini adalah salah satu contoh Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah untuk topologinya. Sini adalah topologi. Untuk pengintaian pada port ini adalah mengkonfigurasinya. DHCP pertama kali diaktifkan pada 1, kemudian antarmuka jam ke server DHCP secara experience terpercaya. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu contoh program DHCP Snoping. Nah, apa sih rujukan IP DHCP? Mengikat antara perintah untuk melihat kalian yang telah menerima informasi. Dengan catatan, Snoping is also juga diperlukan oleh Dynamic ARP CP. Untuk yang keempat, tadi kita sudah melihat bagaimana cara untuk mengkonfigurasi. Sekarang yang keempat inilah contoh konfigurasi pengintaian DHP kelanjutan MITEK ARP. Sekarang untuk mengurangi serangan ARP. Untuk mengurangi serangan ARP, serangan ARP inspection dynamic, yaitu inspect ARP dinamis. Dalam serangan ARP di tipikal aktor, ancaman dapat mengirim balasan ARP yang diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC. Kemudian ada 4 tahap. Yang pertama, tidak menyampaikan ARP yang tidak valid. Yang kedua, mencegat semua perintahnya. Verifying, yaitu memverifikasi setiap paket yang dicegat. Yang kelima atau yang terakhir, error, kesalahan dalam mengaktifkan interface atau antarmuka. Nah, inspeksinya dalam ARP dinamis ini adalah pedoman pelaksanaan DAA. Nah, yang pertama mengenai mengaktifkan DHCP Snoping Global atau pengintaian secara global. Kemudian enable DHCP Snoping and Selection Violation FLAN, yaitu mengaktifkan pengintaian DHCP pada FLAN yang dipilih. Enable DI on Selection FLAN, mengaktifkan DI pada FLAN yang dipilih. Mengkonfigurasi antarmuka terpercaya untuk pengintaian DHCP dan pemeriksaan ARP. Ini adalah salah satu contoh melalui pakai Cisco Packet Tracer. Dan ini adalah pedoman, pedoman tadi. Ini adalah contohnya ketika kita memakai Cisco Packet Tracer, yaitu DI akan dikonfigurasikan, kemudian DHCP diaktifkan karena DI memerlukan tabel dinding. Yang selanjutnya yaitu pengintaian DHCP. Yang kelima yaitu terakhir yaitu router yang terpercaya. Oleh karena itu dikonfigurasikan sebagai terpercaya untuk pengintaian DHCP ini, DHCP Snoping Trust. Nah, ada 3 alamat untuk contoh mengkonfigurasi. Contoh mengkonfigurasinya yaitu yang pertama, MAC tujuannya apa sih? Memeriksa alamat MAC. Yang kedua, sumbernya itu MAC itu seperti apa? Untuk sumbernya dari terhadap alamatnya MAC mengirim di badan ARP. Jadi MAC itu ada badannya yaitu di ARP. Untuk alamat address-nya atau alamat IP-nya yaitu dengan kode 0.0.00255. Nah, seterusnya itu pada port atau alamat IP address-nya. Ini ada salah satu contoh, kita lihat bersama. Sudah. Oke, tinggal sedikit lagi. Oleh karena itu memasukkan beberapa validasi inspeksi ARP IP perintah menimpa perintah sebelumnya. Untuk memasukkan lebih dari satu metode validasi, memasukkan metode tersebut pada baris perintah yang sama. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir. Yang terakhir yaitu mengenai contoh konfigurasi. Ada lanjutan pemeriksaan stack, yaitu mengurangi serangan STP. Untuk mengurangi serangan STP yaitu ports AF-nya penjaga PPDU. Untuk ingatlah bahwa jaringan untuk dapat memanipulasi spanning free protokol untuk melakukan serangan. Broadcast itu apa sih? Segera membawa proses yang status penerus dari status pemblokiran
melewati status mendengaran. Jadi ada yang diblokir ketika mendengarkan, diblokir kemudian jadi status mendengarkan. Berlaku untuk semua ports. Nah, ini adalah penjaga SPBDU. Kesalahan mengaktifkan port yang menerima PBDU. Seperti PBDU, penjaga PBDU hanya boleh mengkonfigurasi. Ini adalah salah satu contohnya, itu portnya. Port pada sebuah antarmuka menggunakan spanning trail ports, perintah konfigurasi antarmuka. Secara global, menggunakan spanning ports bawaan, perintah konfigurasi global mengaktifkan ports pada semua ports akses. Konfigurasi ports fast serta mengurangi STP. Untuk memverifikasi ada dua tahap, yaitu tampilan running configuration atau mulai rentang perintah, show spanning tree summary atau menampilkan ringkasan pohon rentangan atau perintahnya. Antarmuka, acara antarmuka. Ini adalah satu contoh. Ini adalah satu contoh ini yang saya melihat dari artinya. Jika SPBDU diterima pada port SPBDU tidak sengaja karena berkemampuan port dimasukkan dalam status error disable. Kemudian ini port dimatikan, harus diakses dengan harus diakses secara manual. Ini adalah sebuah interface secara antarmuka. Ini modul yang terakhir, modul latihan dan kuis. Bisa kita lihat bersama modul untuk latihan. Dalam mengaktifkan paket tracer, Anda akan mengamankan secure NS port, mengamankan port yang tidak digunakan, menerapkan keamanan pelabuhan port, mengurangi serangan melompat VLAN, mengurangi serangan DHCP, mengurangi serangan ACP, mengurangi ARP, mengurangi STP, mengurangi serangan ATP, STP, memverifikasi konfigurasi keamanan saklar. Ini adalah pelacak paket beralih konfigurasi. Ini adalah tadi pelacaknya. Kemudian ini adalah yang terakhir, yaitu apa saja yang perlu yang saya pelajari dalam modul ini. Apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama, semua port atau antarmuka harus diamankan sebelum saklar digunakan. Jadi sebelum saklar kita gunakan harus kita amankan terlebih dahulu sebelum kita antarmuka ya. Jadi kita utik-utik dalam sistemnya terlebih dahulu. Yang kedua, start defaultnya port saklar layer 2 diatur dengan otomatis. Yang kedua, secara otomatis. Yang kedua, metode paling sederhana. Tadi kita sudah belajar mengenai metode paling sederhana. Saklar dapat dikonfigurasikan untuk mempelajari tentang alamat MAC. Kemudian jika alamat MAC, if the MAC alamat, jika alamat MAC perangkat yang terpasang pada port berbeda dari daftar alamat MAC. Kemudian mengurangi serangan VLAN pada DTP yang secara negatif atau negotiation. Kemudian untuk modulnya tetap masih dalam modul. Untuk tujuannya adalah untuk membuat denial atau service. DHCP Snowflake menentukan apakah pesan DHCP berasal dari terpercaya, memeriksa ARP dinamis, menerapkan inspeksi ARP dinamis, dan untuk mengurangi serangan manipulasi spanning thread protokol atau STP. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu interface array atau jangkauan antarmuka. Syarat perintahnya keamanan port switch point, kemudian switch port keamanan maksimum, kemudian banyak lagi keamanan max address, keamanan penuaan, jenis penuaan, pelanggaran, tunjukkan keamanan, mode switch port tidak bernegosiasi, kemudian transaction fund, kemudian IP DHCP, IP DHCP batas pengintaian, jadi show SP DHCP pengintaian, IP RP inspection VLAN, dan selanjutnya seperti itu. Yang terakhir yaitu plot background atau plot pada bawaan. Itu tadi untuk mengenai syarat dan perintah baru. Oke, alhamdulillah sudah pengunjung acara sudah
baterainya habis. Karena itu sekarang sudah mengunjung dalam materi ini, sudah berakhir materi ini. Saya selaku pemateri atau selaku simulasi pemateri modul 11 ini, saya mohon maaf apabila dalam perkataan atau menyampaikan materi yang kurang jelas, kurang pas, dan yang tidak